wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat perintah belajar. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salah satu ciri yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Nah, kalian tahu nggak? Di dalam Al-Quran, kata ilmu digunakan lebih dari 780 kali. Hal ini bermakna bahwasanya Islam yang tercantum dalam Al-Quran sangatlah kental terhadap masalah-masalah ilmu. Banyak sekali jalan untuk menuntut ilmu agama, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan informal. Contohnya yaitu seperti mengikuti majelis-majelis taklim yang istiqomah, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih di berbagai tempat maupun media, lalu tafsir Al-Quran juga hadis-hadis yang sahih. Jika kita tidak memahami tentang ilmu agama, bagaimana kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa mengetahui apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, pada surat Al-Alaq ayat pertama ini bermakna bahwasanya di setiap kegiatan apapun kita harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala dan juga harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini juga Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka harus memperbanyak membaca. Lalu di surah Al-Alaq ayat kedua bermakna bahwasanya Allah menerangkan cara bagaimana manusia bisa tercipta, dari apa manusia bisa tercipta. Lalu pada ayat ini juga Allah menerangkan bahwasanya dahulu manusia diciptakan dari benda mati yang tidak berbentuk dan tidak berupa, lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang sangat sempurna dan sangat berguna, yang diajarkan tentang tata cara membaca, cara menulis, dan juga memahami tentang berbanyak ilmu pengetahuan. Setelah memerintahkan membaca dengan meningkatkan motivasi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lalu ayat ini memerintahkan membaca dengan menyampaikan tentang janji Allah Subhanahu wa taala atas manfaat membaca atau belajar. Nah, manfaat belajar diantaranya yaitu yang pertama, manusia akan ditingkatkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu didekatkan surga kepada kita, orang yang berilmu. Lalu akan diberikan kebaikan kepada kita baik di akhirat maupun di dunia. Dan orang yang berilmu adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu adalah amalan jariah bagi kita. Pada ayat yang keempat dan kelima ini menerangkan tentang bagaimana cara yang ditempuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan manusia. Yang pertama melalui pena, dan yang kedua diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alat apapun.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang manfaat perintah belajar. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.